sahabat Kompas.com, kembali lagi di program Teman Bisnis bersama saya Niken Monica. Nah, sahabat Kompas.com, kali ini saya berkesempatan untuk melakukan interview bersama salah satu brand fashion lokal yang sudah mengembangkan sayap di luar negeri, yaitu Fior Femme. Oke, kalau gitu langsung aja kita perkenalkan. Ini dia Mbak Vernika Thomas. Halo Mbak Vernika, apa kabar? Baik. Cantik sekali Mbak Vernika hari ini. Oke, Mbak, Fior Femme, bener gak nih spellnya? Bener ya Mbak. Kalau pertama kali dengar Fior Femme itu kayak aku langsung mikirnya wah elegan gitu kan, kayak klasik, timeless gitu. Sebenarnya Fior Femme ini kenapa sih dinamain Fior Femme, dan boleh diceritakan sedikit backgroundnya? Jadi ide ini bermunculan ketika saya memiliki minat di fashion gitu kan. Nah, jadi dulu saya ambil kuliah bagian fashion design. Jadi aku juga belajar kayak cara menjahit, terus itu bikin pola dan lain sebagainya. Dan aku juga ngelanjutin fashion business juga. Setelah aku kuliah itu aku kerja di bagian fashion juga. Jadi fashion coordinator, jadi manager fashion PR gitu kan. Nah, jadi udah ada pengalaman di bidang fashion sebelumnya. Lalu aku menikah dan aku bertemu sama kedua ipar aku yang notabene mereka juga punya minat yang sama aku, yaitu di bidang fashion gitu. Mereka juga suka fashion, tapi mereka lebih ke business side of it karena mereka dulu belajar di bagian bisnis. Nah, setelah kita bertiga itu kumpul, kita melihat potensi market di Indonesia ini sangat luas gitu ya. Apalagi local brand itu sebenarnya dari sisi kualitas, harga itu benar-benar nggak kalah dari brand luar sana gitu loh. Jadi makanya kita lihat, ini nih ada nih potensi bagus yang kalau misalnya kita kembangin local brand, ini mungkin akan bisa jalan. Dan untuk pertama kali itu sebenarnya kita bikin Fior Baby. Fior Baby itu untuk yang kayak baby, balita gitu kan. Karena aku dulu baru melahirkan juga sama adik aku, itu tuh agak kesusahan gitu loh untuk mencari kayak baju yang cantik tapi nyaman. Karena anak aku tuh lumayan rewel gitu loh, kalau misalnya dipakein baju kadang suka bilang gatel gitu loh dalamnya. Jadi dari situ tuh kita punya PR nih, gimana caranya kita bikin baju yang cantik tapi juga nyaman dipakai. Nah, akhirnya kita come out with idea kalau kita membuat baju kita itu dari organic cotton, jadi kain organik gitu kan. Nah, kain organik ini yang kita jadiin unique selling point kita pada saat itu. Jadi kain organik ini kain yang eco-friendly, kain yang ramah lingkungan, yang tintanya pun yang kita pakai itu sama sekali nggak ada harmful chemical ingredients, jadi nggak bikin gatel di kulit anak ataupun iritasi gitu. Nah, pada saat itu seperti itu. Namun berjalannya waktu kita yakin tuh kalau misalnya banyak juga demand dari customer yang dewasa gitu loh. Kadang mereka bilang, bikin dong yang untuk maminya gitu. Makanya kita dari situ tahun 2020 kita mengembangkan sayap ke women's wear. Nah, lahirlah Fior Femme gitu. Kalau dari namanya sendiri, Fior itu ada artinya nggak sih Mbak? Fior itu sebenarnya itu adik aku tuh si Jessica yang cari. Nah, itu tuh menurut dia tuh Fior itu tuh kayak melambangkan satu kayak bunga gitu yang kayak selalu blooming gitu. Jadi kita dengan harapan kayak Fior ini akan selalu tetap, karena spellingnya juga gampang gitu kan, selalu kayak bisa diingat dan selalu kayak berkembang gitu. Nah, Mbak Vernika ini kan katanya salah satu head designernya juga ya dari Fior Femme. Sama Fior Baby juga berarti Mbak Vernika sendiri yang desain. Nah, sebenarnya apa sih yang mau ditunjukin sama Mbak Vernika, karakteristik dari Fior Femme ke pemakainya tuh mau ada statement apa sih Mbak? Oke, untuk karakter sebenarnya kita lebih ke contemporary, modern, elegant gitu kan. Jadi kita pengen semua yang pakai Fior Femme itu merasa nyaman gitu. Dan kita tuh nggak melulu ngeluarin yang kayak misalnya minimalis atau melulu edgy atau melulu feminine. Jadi kita tuh campur gitu loh. Kadang semua wanita di Indonesia itu kan punya karakter, punya style yang berbeda-beda gitu. Seperti kayak Mbak Niken nih suka yang a bit kayak sporty nih kalau saya lihat gitu kan. Jadi kita juga ada nih range yang kayak mungkin lebih kayak ready to wear, lebih yang kayak untuk daily wear tuh kita ada gitu, yang kayak capsule collection yang bisa kayak dipakai berulang-ulang gitu loh. Dan misalnya ini dipaduin sama
jaketnya atau dipaduin sama celana itu tetap bisa masuk gitu. Nah ini sahabatkompas.com, di belakang kita ini ada beberapa produk dari Fiorfem. Dari sini ya Mbak ya, ini warna-warnanya memang konsepnya tuh kayak krim, putih sama coklat gitu, dan hitam ya kalau saya lihat di websitenya tuh kayak. Itu sebenarnya tergantung per collection aja sih. Kayak misalnya nanti kalau spring summer juga we will launch yang colorful, yang jadi itu ngikutin itu ya Mbak ngikutin musim apa gitu ya. Iya gitu. Kalau misalnya ini kan memang di awal tahun gitu kan orang-orang pada mau liburan kemarin ini. Jadi kita meng-create satu koleksi yang kita namain capsule collection yang bisa itu dipakai kapan saja gitu loh. Jadi kalau dibawa ke holiday itu, apalagi kayak misalnya winter atau apa, itu mereka nggak perlu bawa terlalu banyak baju gitu kan, cukup bawa beberapa aja, itu mereka bisa ganti-ganti, misalnya atasan sama bawahan ini sama outer lain, nah seperti itu. Ini lucu-lucu gitu. banget loh Mbak. Iya. Aku suka banget yang itu tuh, yang ini. Yang ini. Ini nah, apa, summer collection? Nah, enggak, ini masih sama range juga. Oh, I see. Lucu-lucu banget ya sahabatkompas.com. Nah, Mbak tadi kan udah ngomongin karakteristik ya, Mbak ya. Nah, kalau ciri khas dari Fiorfem tuh apa sih, Mbak? Kan kalau setiap brand itu pasti ada ciri khasnya ya. Betul. Nah, kalau dari Fiorfem ini? Kalau Fiorfem gini, karena kita pengen semua wanita di Indonesia, kalau bisa juga di luar, itu pakai baju Fior. Tapi kan kadang brand itu, satu brand itu size chartnya itu nggak memungkinkan gitu loh untuk misalnya semua bisa masuk gitu. Nah di Fiorfem kita ada service namanya custom request. Jadi misalnya kayak mau dipanjangin tuh bisa, mau dipendekin tuh bisa, atau sleeve-nya mau dimodelin seperti apa bisa. Dan kalau misalnya hijabers itu juga bisa pakai gitu loh. Kayak misalnya dia mau, oh saya suka nih desain ini tapi terlalu pendek untuk saya mau dipanjangin bisa nggak? Bisa gitu. Jadi di Fiorfem bukan hanya kayak kita ready to wear yang kayak ready stock, tapi kita juga ada kayak service alteration buat customer yang sampai mereka tuh fitnya nice gitu loh di mereka. Iya sih, karena jarang banget ya kalau brand yang kayak gitu. Apalagi kalau saya beli celana tuh kadang pinggangnya pas tapi kepanjangan gitu. Yeah. Oh di Fiorfem jadi bisa custom made ya Mbak ya. Betul. Nah Mbak, sekarang kita ngomongin ke bisnisnya ya Mbak ya. Berbisnis fashion di Indonesia itu kayak gimana sih Mbak penjualannya sendiri? Apalagi kan sekarang banyak di e-commerce tuh kan banyak produk-produk dari luar negeri yang memudahkan kita. Jadi saingannya otomatis lebih banyak gitu ya, lebih ketat. Nah kalau Fiorfem sendiri gimana nih Mbak? Kalau menurut aku persaingan di bidang fashion tuh akan selalu ada gitu kan. Tapi bisnis fashion di Indonesia ini jalan dan benar-benar maju pesat karena persaingan. Karena persaingan yang positif yang terjadi di dunia fashion ini justru yang membuat desainer-desainer itu jadi lebih kreatif gitu loh. Jadi lebih mengembangkan sayap mereka sampai ada yang mengantarkan mereka tuh ke jenjang internasional. Dan jika ada satu brand yang sudah masuk ke kancah internasional, itu akan menjadi peluang untuk desainer-desainer lain yang untuk kayak, oh saya juga ingin nih menjadi seperti itu. Jadi itu menurut saya itu sangat menarik ya, karena itu bisa menginspirasi satu sama lain gitu loh. Dan menurut saya itu jadi lebih interesting karena jadi bisa lebih inspire each other gitu kan. Kalau desainer satu yang maju, yang lainnya juga pengen gitu loh jadi yang maju itu kan. Nah menurut saya itu bagus banget sih kalau ada persaingan. Jadi kalau persaingan itu bukan membuat kita lebih ciut, tapi justru lebih kreatif ya Mbak. Betul. Ya? Nah kalau Fiorfem sendiri, perkembangan penjualannya di Indonesia itu kayak gimana sih Mbak? Oke, aku mau cerita sedikit ya kalau masalah penjualan. Jadi awal lahirnya Fiorfem ini, itu kita lahir di masa pandemi. Oh iya, berarti tahun 2020. 2020. Jadi kita persiapkan sebenarnya Fiorfem ini tahun 2019 untuk kayak kain, desain, produksi itu 2019 tuh udah rampung gitu kan. Jadi 2020 memang kita rencana mau launching, tapi jeder. Ada pandemi. Nah, ada pandemi itu tentunya kita kayak takut juga awalnya pas kita mau launching, will it work gitu kan. Orang-orang masih belanja nggak sih, karena lockdown di mana-mana nih kan, kita nggak bisa jalan-jalan gitu kan. Kita juga sempet yang kayak aduh gimana ya, tapi di situ alhamdulillah ada aja gitu kan jalannya gitu. Tapi setelah koleksi pertama kita berinovasi karena kan kebanyakan orang lockdown nih di rumah. Orang ngapain sih lockdown di rumah, wanita-wanita
nonton drakor ya kan. betul. Bener kan, banyak nonton drakor. Betul. Jadi koleksi kedua kita tuh lebih terinspirasi sama Korean fashion pada saat itu. Iya, Dan iya. itu booming banget, Mbak. Ini juga termasuk Korean fashion ya Mbak ya? Iya, ada cutting Korean gitu, dan itu booming banget. Dan disitulah Fiorfem bangkit gitu. Jadi inovasi ya kuncinya ya. Iya, betul. Adaptasi juga sih ya Mbak ya berarti. Adaptasi, benar. Pandemi nih ya Mbak, nyambung dikit. Nah, kan lahir saat pandemi. Sekarang kan sudah mulai reda ya Mbak ya, sudah Iya. mulai back to normal kembali gitu kan. Orang-orang sudah mulai belanja tuh yang tadinya online sekarang lebih memilih offline gitu karena Betul. belanja euforia. Iya, iya. Nah, kalau Fiorfem sendiri perubahannya apa sih Mbak? Dari segi penjualan ya, dari saat pandemi sampai sekarang gitu. Apakah justru berkembang atau malah turun nih omsetnya Mbak? Justru kalau setelah pandemi omset meningkat gitu, karena orang-orang justru udah mulai keluar, lockdown juga sudah ditiadakan gitu. Makanya kita juga mau mengapresiasi nih kepada pemerintah Indonesia yang udah mengupayakan penghapusan sistem lockdown gitu. Benar-benar berarti sih buat para kita pejuang fashion yang mau terus berkembang, itu benar-benar berarti sekali gitu. Jadi untuk omset ya meningkat sekali gitu. Nah Mbak, tadi kan disebutkan kalau Fiorfem itu justru terus berkembang ya dari Ya. awal lahir sampai sekarang. Nah boleh dikasih tahu nggak Mbak strategi yang Fiorfem lakukan itu apa aja sih Mbak? Oke, untuk strategi sebenarnya kita lebih fokus aja sih. Kita lebih fokus dengan apa yang kita udah jalanin selama ini, dan kita juga melakukan inovasi-inovasi tentunya gitu kan. Kayak misalnya desain yang misalnya dari awal, oh cuman untuk kayak homeware gitu, yang kayak lebih kayak bisa dipakai di rumah. Tapi setelah kayak pandemi usai, jadi kita juga ngikutin gitu loh. Oh, orang-orang udah pada ke kantor lagi nih gitu, jadi mereka butuh baju yang untuk ke kantor. Orang-orang udah pada mau ngumpul lagi gitu kan, kayak ke kafe, seperti itu. Jadi sebenarnya kita lebih mengikuti apa mau konsumen gitu. Dan kita juga berinovasi gitu, kayak misalnya dari pandemi tersebut kita tuh bener-bener kayak tamparan terbesar lah gitu untuk kita semua gitu. Kayak kalau misalnya orang-orang sangat takut untuk beli barang online, takut terkena virus, paket takut terkena Betul. virus, ya kan? Betul. Jadi di situ itu ketika sebelum kita kirim barang, kita selalu steam antibakteri ke setiap baju. Dan itu tuh karena bisnis ini berkembang, itu tuh kadang jadi makan waktu untuk men-steam antibakteri di setiap baju, itu kan makan waktu banget. Nah di situ kita mengembangkan ide untuk membuat antibakterial linen and room spray yang ini. Jadi ini ya di depan kita. Oh. Jadi ini itu setiap paket yang kita mau kirim itu kita semprotkan ini. Jadi kuman yang di paket itu akan mati dan wangi juga gitu. Tadinya hanya untuk produksi, tapi sekarang dijual juga ya Dijual Mbak? juga Oke, gitu. boleh dilihat nggak Mbak? Ini packagingnya tuh lucu banget ya. Jadi ini tuh untuk semprot ke semua berbahan kain gitu Iya, ya Mbak ya? bisa ruangan juga, bisa Lucu untuk baju, bisa untuk bed juga bisa. Ini wanginya enak banget ya, sahabat kompas.com. Kayak kalau masuk hotel tuh wanginya kayak gini. Hotel mewah tapi ya. Iya. Gitu, wah keren banget. Jadi sekarang di Fiorfem juga jualan ini ya Mbak ya? Oke, luar biasa ya. Jadi nggak hanya jualan baju, tetapi juga inovasinya mengeluarkan produk room and linen ya. Itu kan Betul. inline sih sebenarnya ya Mbak ya? Iya, betul. Keren banget sih Mbak. Nah, kalau misalnya sebagai pebisnis fashion Mbak, sebenarnya tantangan-tantangan yang sering ditemui oleh Mbak sendiri itu apa aja sih Mbak? Terutama di Indonesia ya, tantangan berbisnis fashionnya. Tantangan berbisnis fashion itu banyak sekali, apalagi kayak misalnya lebih banyak pas pertama-pertama kita mulai sih, kayak dalam waktu kita mencari kayak konveksi gitu kan yang cocok untuk bisnis kita gitu tuh bener-bener sulit gitu loh. Malah kita pernah hampir ketipu gitu. Terus juga pernah kita dulu itu sudah jadi semua baju mau dikirim, tapi mereka kirim keadaan basah karena baru di steam sama mereka. Jadi pas sampai tuh jamuran. Jadi udah itu sampai ke customer malah jamuran. enggak, pas sampai ke kita. I see. Tentu kita sedih banget gitu kan, karena kita juga udah keluarin waktu dan juga budget untuk keluarin satu koleksi itu, pas sampai ke kita itu jamuran. Nah itu tuh benar-benar kayak rintangan sih menurut saya pada saat itu gitu. Nah tapi berjalannya waktu kita kerjasama nih sama pekerja UMKM yang ada di Indonesia. UMKM apa aja tuh Mbak kalau boleh tahu? Penjahit. Oh penjahit, Nah, jadi menarik penjahit ya Mbak ya? Iya, jadi kita rangkul penjahit-penjahit di Indonesia ini untuk membuat satu tim Fior.
gitu. biasa sih. Jadi walaupun kemarin tuh pandemi, tapi menurut saya itu adalah ruang baru untuk memperbaiki perekonomian UMKM di Indonesia gitu. Betul. Jadi Mbak sendiri menggandeng para UMKM penjahit Betul. ya Mbak ya. Iya. Dan anyway, sahabat kompas.com, Fiorfem ini produksinya di Padang betul ya Mbak ya? Padang dan Jakarta. Padang dan Jakarta. Jadi UMKM sekitar situ tuh bantu ya Mbak dengan Betul adanya sekali. Fiorfem. Anyway, dengar-dengar katanya Fiorfem ini juga buka worldwide shipping ya Mbak ya, dari ke luar negeri. Nah, Iya. itu boleh diceritakan nggak Mbak? Gimana sih Mbak awalnya bisa mengembangkan pasar sampai ke luar negeri itu? Jadi kalau itu sebenarnya memang awalnya dari customer, karena kita memang awalnya membuka akses untuk pengiriman ke seluruh dunia worldwide gitu kan, dan nggak sedikit banyak customer dari misalnya Singapura, Malaysia, itu mereka justru approach kita, can I be your reseller gitu, karena mereka suka barang kita gitu kan. Jadi oke, sure, why not gitu. Jadi kita juga kayak bikin kayak business proposal juga ke mereka yang mungkin bisa menguntungkan dua belah pihak gitu kan. Jadi dari situ berkembang deh gitu. Jadi bukan hanya di Asia aja, tapi juga dari Australia, Amerika gitu kan. Wow. Jadi udah di beberapa negara. Negara apa aja sih Mbak sekarang? Kalau untuk resellernya itu Singapura dan Malaysia, tapi kalau untuk customer base-nya tentu lebih luas gitu. I see. Jadi mulut ke mulut ya Mbak Dari ya. mulut ke mulut. Jadi ada orang luar negeri beli terus ternyata bagus, dia pengen jadi reseller. Betul, Itu betul. bagus banget sih kayak marketingnya. Jadi Mbak itu kayak apa ya, dari customer terus jadiin customer loyal terus ikut memasarkan juga ya. Jadi kita tuh lebih pro ke customer gitu. Jadi selama customer itu puas, kita akan terus menggali apa sih kekurangan kita gitu, sampai mereka tuh nggak menemukan kekurangan dari kita gitu loh. Kayak misalnya mereka bikin dong yang begini-begini, oke, kita akan lakukan gitu loh. Jadi kita sangat mendengar opini dari mereka ataupun mendengar kayak masukan gitu loh dari customer. Dan justru menurut saya kayak komplain-komplain customer itu justru yang membangun kita gitu loh. Kayak, sis kok ini cuma ada 2 size ya, saya nggak bisa pakai loh ini misalnya. Nah dari situ tuh kayak ya udah deh kita bikin yang namanya service custom order gitu. Oke. Itu jadi dari keluhan si Dari customer. keluhan-keluhan gitu. Sis bahannya bagus, modelnya saya suka, tapi saya nggak cukup, maaf ya sis gitu. Nah dari situ kan kita nggak pengen dong kayak misalnya miss the chance gitu loh untuk reach wider target market gitu. Jadinya, nah dari situlah yang kita ambil opportunity untuk memperluas kita punya divisi. Oke, luar biasa Mbak. Mbak anyway kan kalau bisnis fashion itu kan dinamis ya, selalu Betul. berganti-ganti kayak terus juga saingannya semakin banyak. Nah dari Fiorfem sendiri itu inovasi apa aja sih Mbak yang akan dikeluarkan ke depannya? Mungkin mengeluarkan produk lainnya gitu selain baju atau apa gitu? Oke, untuk produknya sendiri kita sebenarnya dapat banyak inquiry untuk bikin baju teenager. Baju teenager. Karena kalau misalnya Mbak lihat sendiri kalau Fiorfem ini lebih ke wanita dewasa. Betul. Gitu kan. Jadi ada beberapa customer tuh yang request gitu, bisa nggak dibuat dengan cutting yang mungkin bisa anak saya pakai yang teenager. Nah mungkin kedepannya kita akan ulik bagian itu, dan mungkin dalam sisi harga kita juga akan membuat lebih affordable lagi. Oke, Gitu. saya juga pakainya yang teen sih. Mungkin saya akan repeat order kalau yang teen. Mungkin namanya jadi Fiortin kali ya Mbak ya. So tahu banget ya. Nah Mbak, kalau misalnya sahabat kompas.com nih tertarik untuk membeli Fiorfem, itu gimana sih Mbak caranya? Yang pastinya kita ada di platform digital, di website, our official website www.shopfior.com. Terus kita juga ada di Grand Indonesia, di Central, lalu kita ada di Instagram, dan juga ada di Shopee. Oke, luar biasa. Jadi semuanya diborong ya Mbak sama Fiorfem, dari digital sampai outlet fisiknya pun ada gitu ya. Nah sahabat kompas.com kalau mau mampir ke outletnya bisa banget di Grand Indonesia. Betul. Oke Mbak, terakhir nih pertanyaan terakhir. Mbak ada tips gak nih bagi sahabat kompas.com yang baru-baru ingin memulai bisnis di dunia fashion ini? Oke, jadi kalau yang mau memulai bisnis fashion, itu menurut saya itu harus yakin sama produknya sendiri. Kayak contohnya misalnya aku desain baju ini, aku bakal pakai nggak sih ini baju gitu loh. Aku sendiri bakal beli nggak sih kalau misalnya ini dijual dengan harga sekian, aku bakal beli nggak dengan kualitas yang seperti ini, aku bakal beli nggak gitu kan. Jadi kita harus yakin dulu sama produknya, itu yang pertama. Dan yang kedua itu kita harus konsisten.
jangan kayak misalnya hari ini kita merasa sales turun, terus kita merasa oh ini kayak bukan untuk aku deh, kayaknya aku mungkin coba yang lain. Tunggu dulu, jangan stop dulu, karena di mana-mana kita bangun bisnis fashion, kebesokan harinya nggak mungkin take off. Pasti ada prosesnya yang harus kita jalanin gitu loh. Betul. Apalagi banyak anak muda yang kayak baru mulai nih Mbak, terus penjualan sepi, gak ada yang mau, udah stop tuh. Iya. Jadi rugi gitu mengeluarkan modal untuk iya. itu ya. Dan yang kedua itu jangan tunggu besok. Kalau bisa dikerjain hari ini, kerjain hari ini. Karena jangan sampai tunggu momen yang bagus untuk kamu. Karena semua momen sekarang itu yang terbaik sebenarnya. Oh iya betul. Kalau saya sih mengumpulkan modal dulu sih. Oke, jadi kuncinya adalah fokus, terus apa lagi tadi? Apa tuh namanya? Yakin ya Mbak ya, terus sama konsisten. Ya sebenarnya juga modal juga bukan hambatan yang berarti ya untuk pembisnis fashion. Karena fashion ini saya pribadi sama adik-adik saya itu bukan mengeluarkan modal yang miliaran ataupun yang kayak sampai triple digit gitu loh untuk membuat fashion brand ini, enggak sama sekali. Hanya 2 digit. Oh, seriously Mbak? Iya. Oh, tapi gimana Mbak caranya? Kan kalau fashion ini kan kita harus menyiapkan kain ya Mbak ya, terus belum lagi bayar penjahitnya, kan marketingnya juga. Pas pertama tentu kita mau tes market. Kita tes market, kita jangan produksi yang terlalu banyak. Kita jangan overconfident juga gitu. Kita lihat market kita sukanya yang seperti apa sih. Mereka dari misalnya koleksi pertama, kita lihat barang yang mana yang laku. Nah, yang laku itu, yang best seller itu yang kita kembangin. Iya sih, betul. Nah, setelah itu baru kita puterin modal gitu kan. Kita jangan melulu mikirin profit. Jadi yang pertama itu kita selalu puterin dulu uang itu sampai kita menemukan kayak kita break even, lalu baru deh kita kayak kalau mau keluarin quantity yang lebih besar atau kita berinovasi ke misalnya clean and spray atau yang kayak kita udah coba, itu boleh gitu. Oh, I see. Jadi modal aja bukan hambatan ya Mbak? Ya, modal itu bukan hambatan sama sekali. Luar gitu. biasa. Jadi mungkin sahabat kompas.com yang sudah mulai siap untuk berbisnis fashion, jangan mikir 2 kali, tapi tetap konsepnya yang matang ya Mbak ya, betul. dan konsisten. Dan kita harus percaya diri. Kadang kita pakai model bule tuh orang masih tanya gitu sama kita, Mbak kalau di badan kayak saya ini gimana ya gitu kan. Dan kadang model figur bule tuh terlalu nggak mungkin gitu loh, kayak dari segi ukuran juga ya Mbak? Iya, mereka tinggi gitu kan, badan mereka tuh ramping-ramping gitu. Dan sedangkan kita yang maksudnya wanita sehari-hari itu badannya tidak seperti itu. Betul. Nah, jadi disitulah saya kayak dulu itu berinisiatif, ya udah deh, coba kita pakai. Nah, pas kita pakai, sama adik-adikku pakai, itu sales meroket. Karena mereka bisa lihat sendiri, oh orang biasa pakai baju tuh bagus banget loh. Gitu. Dan makanya dari situ kita punya strategi. Kalau misalnya kita sendiri confident, kita sendiri bagus pakai bajunya, orang juga lebih percaya gitu. Iya betul, itu kunci dari berbisnis fashion ya. Jadi kalau kita akan pakai dan kita merasa bagus, confident, orang juga melihatnya kayak oh iya ini punya taste juga berarti ya Mbak ya. Harus punya taste yang bagus ya sama fashion. Nah, sahabat kompas.com, itu dia obrolan kita kali ini bersama Mbak Vernika Thomas, dari founder dan sekaligus kreatif director dari Fiorfem. Terima kasih ya Mbak Vernika. Sama-sama, Mbak Semoga Niken. tadi insight dan tips-tips strategi berbisnis fashion ini bermanfaat bagi sahabat kompas.com di rumah, apalagi yang mau memulai berbisnis di dunia fashion. Terima kasih Mbak telah hadir di kompas.com. Iya, terima kasih udah mengundang Fiorfem juga. Baik, sahabat kompas.com, saya Niken Monica pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan program Teman Bisnis. Sampai jumpa di program Teman Bisnis lainnya. Bye!